Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati. Sunnatullah pada hambanya, mereka yang beriman kepada Allah akan Allah uji. Allah turunkan kepadanya cobaan demi cobaan, agar dengan itu terseleksi. Akan Allah ketahui siapa yang jujur dalam pengakuan imannya, siapa pula yang hanya mengada-ngada dan berdusta. Maka setiap yang menjalankan ketaatan kepada Allah, setiap orang yang berusaha mengamalkan dan taat kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan menghadapi yang namanya cobaan dengan berbagai macam bentuknya. Terkadang itu dibenci oleh orang lain, terkadang itu dimusuhi oleh banyak orang. Tidak jarang ada pula yang diusir dan disakiti, bahkan dibunuh karena ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Allah sebutkan hal itu dalam banyak ayat Quran, antara lain dalam Al-Baqarah 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga begitu saja tanpa cobaan dan ujian? Sungguh, kata Allah, padahal kalian belum tertimpa apa yang telah menimpa umat sebelum kalian dari para rasul, para nabi, dan yang bersama mereka dari kaum mukminin. Massathumul ba'sa'u wadh-dharra, para rasul alaihimussalam dan yang beriman bersama mereka dicoba dengan kemelaratan, sulit kehidupan dan ekonomi mereka, wadh-dharra, dan berbagai macam penderitaan, sakit, diusir, dibenci kaumnya, dikejar-kejar untuk dibunuh. Kita tahu apa yang terjadi pada Nabi Musa dan yang bersamanya, bagaimana Fir'aun memperlakukannya. Kita tahu apa yang terjadi pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana Namrud memusuhinya, bagaimana Nabi Isa diperlakukan oleh Yahud dan para nabi-nabi yang lainnya. Ada yang digergaji, ada yang disisir dengan sisir besi hingga terkelupas kulit dan dagingnya dari tulang belulang mereka. Begitu dahsyatnya goncangan cobaan kepada mereka, hingga Rasul dan yang beriman bersamanya berkata, kapan datangnya pertolongan Allah? Allah katakan, sungguh pertolongan Allah itu dekat bagi yang bersabar. Maka kesabaran harus pada setiap orang yang beriman. Kesabaran merupakan bekal terpenting bagi setiap yang taat
kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya, karena cobaan pasti akan mereka hadapi sebagai ujian dari Allah, agar dengan itu tampak siapa yang sabar, tetap istiqamah dalam ketaatannya, apapun resiko dan konsekuensi yang dia hadapi karena ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak merubah sikapnya, tidak menggoyahkan imannya, tetap dia bersabar, dan pertolongan Allah itu dekat. Bersama setiap kesulitan pasti ada kemudahan, bersama setiap cobaan pasti ada kemenangan. Allah pun sebutkan di dalam ayat lain, firman-Nya di dalam Al-Ankabut ayat 2, Alif Lam Mim ahasiban nasu an yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman, kemudian dibiarkan begitu saja, kemudian diterima pengakuan imannya begitu saja, padahal kata Allah mereka belum mendapat cobaan. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal munafiqin. Padahal Allah telah uji umat-umat sebelum mereka, dan dengan itu akan Allah ketahui siapa yang jujur, siapa pula yang berdusta dalam pengakuan imannya. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka Allah perintahkan kepada setiap mukmin, mereka yang taat kepada Allah, mereka yang taat kepada Rasul-Nya, Allah perintahkan untuk selalu menjaga kesabarannya, untuk selalu memelihara kesabarannya. Firman Allah dalam An-Nahl 127, wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah engkau dan kesabaranmu hanyalah untuk Allah. Allah yang memberi taufik untuk orang itu bersabar, Allah yang memberi hidayah, dan Allah ringankan kesabaran itu untuknya. Di antara manusia ada yang tidak tahan terhadap godaan. Di antara manusia ada yang tidak sabar menghadapi cobaan dan ujian karena imannya, kurang bersabar menghadapi cobaan karena ketaatannya dan istiqomahnya. Orang-orang semacam ini Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 11, wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Ada di antara manusia itu yang berkata kami beriman kepada Allah, namun saat dia diganggu cobaan, dia disakiti dan diganggu dengan berbagai macam bentuknya, seperti yang kita sebutkan, diganggu dengan kata-kata yang mungkin itu menyakitkan hatinya, diganggu dengan cercaan dan celaan, diganggu dengan disikapi, dimusuhi, dibenci, dikucilkan, bahkan disakiti mungkin secara fisiknya, segala macam bentuk gangguan. Begitu gangguan itu dia dapati, dia jadikan gangguan manusia pada dirinya dengan berbagai macam bentuknya tadi, ia jadikan itu seperti azab Allah. Artinya segala macam cobaan itu
pada dirinya menjadikan goyah, berubah, sehingga menghalangi dia untuk terus taat kepada Allah, merubah sikapnya untuk tetap bersabar dalam istiqomahnya. Allah mencela orang-orang yang lemah seperti ini dan tidak memiliki kesabaran saat dia taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Gangguan pasti ada, cobaan pasti dia hadapi, dan itu merupakan sunnatullah bagi yang taat kepadanya. Di ayat lain Allah sebutkan, wa minan nas man ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Ada di antara manusia yang dia beribadah kepada Allah hanya di tepi saja, sehingga kalau dia mendapat kebaikan, disanjung orang, dipuji orang, disenangi banyak orang, dia merasa puas. Karena yang demikian sesuai dengan nafsu dan keinginan setiap manusia. Siapa yang tidak senang dipuji, siapa yang tidak senang dan puas dengan disenangi oleh banyak orang. Tetapi kalau dia tertimpa cobaan, diuji, mulai ada kata-kata sumbang mengarah pada dirinya, mulai ada celaan dan cercaan, dibenci dan dimusuhi, begitu cepat dia berpaling kembali ke belakang, meninggalkan ketaatannya, meninggalkan istiqomahnya. Sungguh rugi orang yang semacam ini di dunia dan akhiratnya, dan itu merupakan kerugian yang besar. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka cobaan pasti ada, pasti kita hadapi bagi setiap orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Jangankan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, orang termulia di sisi Allah, kurang apa beliau? Toh beliau dilempari batu hingga berdarah-darah, beliau terkena anak panah hingga tanggal dan berdarah lepas beberapa gigi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikata-katai oleh Quraisy sebagai tukang sihir, sebagai orang gila, sebagai orang yang menentang budaya leluhurnya, dibenci, bahkan berujung pada pengusiran beliau. Keluarlah beliau dari Mekah, hijrah ke Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Waraqah ibnu Naufal, paman Khadijah, di awal kenabian telah mengatakan kepada beliau, ma jaa ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udhiya. Setiap orang yang membawa, mengamalkan apa yang engkau bawa wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap orang yang mengamalkan, menyampaikan apa yang engkau sampaikan, engkau amalkan, pasti dia akan dimusuhi, pasti dia akan mendapat cobaan. Itu sudah menjadi sunnatullah. Jangan mengira masuk surga begitu saja gratisan. Cobaan pasti Allah turunkan kepada yang beriman dan yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya. Hanya saja pertanyaan besarnya, bersabarkah kita tetap istiqamah mempertahankan iman ini? Rasulullah memperumpamakan al-mutamassik bidinihi kal qabidhi alal jamrah. Di akhir zaman memang orang yang mempertahankan agamanya
seperti yang menggenggam bara api panas, karena banyak resiko yang dia harus hadapi. Panas karena banyak penentangan dan permusuhan terarah pada dirinya, cacian dan celaan, tapi itu harus tetap dia genggam, tetap harus dia pertahankan. Kesabaran satu-satunya senjata bagi seorang mukmin di dalam menghadapi semua itu. Nasihat Luqman kepada anaknya, dan itu Allah sebutkan dalam Quranul Karim, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Anakku, Allah sebutkan di surat Luqman, beramar ma'ruflah, bernahi mungkarlah, ajak orang kepada kebaikan, sampaikan ilmu itu pada mereka, larang mereka dari yang mungkar, yang itu jelek, yang itu dimurkai oleh Allah, yang itu tidak diajarkan oleh Rasulullah. Dan bersabarlah, karena saat itu engkau tegakkan, pasti kamu akan dimusuhi, pasti kamu akan mendapatkan resikonya. Maka bersabarlah, nasihat Luqman kepada anaknya. Wasbir 'ala ma asabak, sabar walaupun itu pahit, sabar walaupun itu panas. Mintalah taufik dan bantuan pertolongan kepada Allah semata untuk bisa sabar. Inna dzalika min azmil umur, dan itu perkara penting dalam kehidupan untuk tetap orang itu bersabar dalam istiqomahnya. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan dirahmati olehnya. Kesabaran bagi seorang mukmin adalah ibadah yang sangat mulia, besar pahalanya. Allah menjanjikan bagi mereka, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, di surat Zumar ayat 10. Orang-orang yang bersabar itu akan Allah sempurnakan pahala bagi mereka tanpa hitungan. Hanya Allah yang maha tahu besarnya pahala mereka. Bukan 10 kali lipat, bukan 700 kali lipat, tapi pahala orang-orang yang bersabar digandakan oleh Allah begitu banyaknya tanpa hitungan balasan, karena memang kesabaran itu berat dan panas. Allah pun menyebutkan di Ali Imran ayat 200 terakhir, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan teruslah berusaha untuk menjaga dan memelihara kesabaran kalian. Kesabaran artinya orang dituntut untuk tetap istiqamah, tetap menjalankan perintah Allah, tetap mengamalkan ajaran Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak merubah istiqomah dia, tidak merubah ketaatan dia apapun yang dia hadapi, saat itu lapang atau saat itu sempit, saat dia susah ataupun saat dia senang, saat dia dicintai, dipuji, ataupun saat dia dibenci dan dimusuhi. Situasi apapun yang dia hadapi tidak merubah ketaatan seorang mukmin kepada Allah, tidak merubah istiqamah seorang mukmin di dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha, berjuang untuk sabar, menunjukkan kesabaran itu sendiri butuh perjuangan, akan Allah beri taufik padanya untuk sabar. Allah berikan kekuatan kepadanya untuk bersabar. Lalu Rasulullah katakan, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Tidak ada karunia Allah, tidak ada kenikmatan Allah yang lebih luas, yang lebih baik saat itu diberikan kepada seorang hamba dari kesabaran. Artinya kesabaran karunia terbesar yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Kesabaran adalah kenikmatan terluas yang Allah berikan kepada hambanya. Maka hendaklah kita masing-masing selalu berdoa, memohon kepada Allah dikaruniai kesabaran, diberi kekuatan dan taufik untuk bersabar. Hendaklah kita berjuang bersungguh-sungguh untuk sabar menghadapi segala cobaan. Saat kita berusaha taat dan istiqamah di jalan Allah dan ajaran Rasulnya, cobaan pasti ada, gangguan pasti kita hadapi. Tidak mungkin tidak. Jalan para Rasul tidak mulus, jalan para Nabi tidak halus, tetapi dipenuhi dengan kendala, resiko dan konsekuensi. Itu yang dihadapi oleh para Rasul sebelum kita. Mereka toladan bagi kita, mereka contoh terbaik bagi kita. Kalau mereka saja orang-orang terbaik mendapatkan itu, apalagi kita yang jauh di bawah mereka. Maka kembali perkaranya adalah kesabaran. Itu yang dipertanyakan dari kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bersabar, dan yakini hasil terbaik hanyalah bagi mereka yang bersabar. Allah mengingatkan kepada Rasulnya bahwa dengan kesabaran itulah akan terpatahkan segala tipu daya, permusuhan dan makar orang-orang yang memusuhi. Firman Allah di dalam An-Nahl, wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah engkau dan kesabaranmu hanyalah taufik dari Allah. Mintalah pertolongan kepadanya untuk engkau bisa bersabar. Wala tahzan alaihim. Allah ingatkan kepada Rasulnya, jangan engkau bersedih atas mereka. Mungkin orang bersedih, kenapa mereka justru memusuhi, kenapa mereka justru menentang. Jangan engkau bersedih atas mereka. Wala tahzan alaihim wala taku fi dhaikin mimma yamkurun. Dan jangan pula engkau sempit dada, jangan engkau sempit dada karena segala makar, tipu daya dan permusuhan yang mereka lakukan. Karena Allah Maha melihat, Allah Maha membalas. Wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Allah sebutkan makar kejahatan, makar jelek, segala permusuhan bagi mereka yang taat dan istiqomah kepada Allah, pasti makar itu akan kembali menimpa keburukan kepada orang-orangnya. Allah Maha membalas itu, Allah Maha membela dan tidak akan membiarkan
hambanya yang taat dan istiqomah kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma waffiq ulata umurina lima tuhibbu wa tarda warzuqhum bitanatan salihah. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.